Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Safitri. Saya Ridwan. Saya Ferdi. Saya Aditya. Kami akan mempresentasikan tentang kebudayaan lokal Serakalan. Jelas bahwa manusia dan kebudayaan tak dapat dipisahkan karena kebudayaan merupakan fondasi yang memberikan dasar bagi tegaknya setiap aspek di dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh wilayah Sambas tersebut juga merupakan sebuah kebudayaan yang sudah mendapat kesepakatan bersama untuk digunakan. Masih banyak kebudayaan Sambas yang mempunyai nilai guna dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tradisi Serakalan yang dianggap sebagai tradisi lokal yang menjadi kebanggaan turun-temurun oleh masyarakat Sambas dan juga dilakukan atas dasar kesadaran mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam khazanah budaya bangsa. Bagi masyarakat Sambas, kata Serakalan adalah kata yang sangat familiar karena merupakan salah satu kebudayaan yang berasal dari Sambas dan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan pada suatu acara. Namun tidak juga menutup kemungkinan jika ada orang yang berasal dari luar daerah Sambas tahu akan makna dari Serakalan tersebut. Kebudayaan Serakalan ini masuk dan berkembang sesuai dengan waktu datangnya agama Islam ke Indonesia. Pada awalnya, Serakalan merupakan wujud ekspresi ta'azim yang berhubungan dengan peristiwa kedatangan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala hijrah ke Madinah. Serakalan ini berisi syair-syair pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Serakalan telah berkembang di kalangan masyarakat Sambas dan dikemas demikian rupa sehingga memiliki gaya penuturan yang indah dan menimbulkan efek estetik. Dalam pelaksanaannya, biasanya Serakalan diiringi oleh bunyi alat musik seperti gendang, tamburin, drum, atau tahar. Pada setiap kata dan liriknya tidak dapat dilepaskan dari upaya penciptaan suasana atau efek musikalitas sehingga dapat menggerakkan emosi sang penyair. Serakalan biasanya dilaksanakan dalam acara tepung tawar, pernikahan, hitanan, dan lain sebagainya. Untuk pelaksanaan Serakalan ini sama untuk setiap acara, yaitu dilaksanakan pada permulaan acara setelah kata sambutan dan beberapa tokoh penting masyarakat. Pelaksanaan kurang lebih 1,5 jam yang dilakukan sebelum makan bersaprah. Serakalan ini hanya dilakukan oleh pihak laki-laki saja, sedangkan pihak perempuannya akan mempersiapkan hidangan saprahan yang akan disajikan pada setiap acara yang ada di Sambas. Serakalan adalah kata sarapan yang diambil dari bahasa Arab asyaroka, yang lebih lengkapnya adalah asyarokal badru alaina, yang berarti telah hadir rembulan di tengah-tengah kita. Kalimat ini menjadi bacaan pembuka ketika para undangan pada suatu acara yang di dalamnya terdapat Serakalan melantunkan kidung janji, maulid al-bar janji. Hal ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa datangnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Serakalan selain bertujuan untuk menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga digunakan sebagai kesenian yang ada di Sambas berupa hiburan dalam berbagai acara yang ada di daerah Sambas. Tradisi Serakalan tidak lepas dari masuknya tarekat Qadariyah Nasabadiyah karena memang yang mengenal berjanji atau yang dikenal dengan masyarakat Sambas dengan sebutan Serakalan adalah murid-murid dari Ahmad Khotib Sambas 1803 dan sampai 1875, yaitu Syekh Muhammad Sa'ad 1807 sampai 1922 dan Syekh Nurdin 1835 sampai 1895 yang memang berasal dari Sambas. Di dalamnya pembacaan Serakalan biasanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu asalai, rawai, dan asyarokal. Tapi tiap-tiap bagian memiliki cara atau irama yang berbeda pada saat pembacaannya. Ikut contoh video Serakalan dari kelompok kami.
pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk berkreasi menciptakan sebuah budaya tertentu yang dipandang baik di mata agama. Baiklah, hanya ini yang dapat dibesarkan.